Pada part ke-158 diambil dari Light Novel bab 363 sampai dengan 364 Jejak Suku Kucing. Mungkin jika aku tidak berbicara, kamu tidak akan pernah tahu, kakak. Jika itu masalahnya, ibu, saya akan memberitahu kamu. Sebab, pada akhirnya, itu adalah urusan klan. Mary tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Jika sebelum mendengar cerita ini, mungkin dia tidak akan mengetahuinya, namun kini dia tidak sepenuhnya yakin bahwa keputusan Rosa semata-mata demi kebaikan klan. Istana pasir kepercayaan pada Rosa telah runtuh. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba mendengar cerita yang luar biasa. Jika aku mengungkapkan konten ini pada pertemuan pembawa bendera berikutnya, itu pasti akan membawa kekacauan pada klan. Bukan hanya Mary dan Divus, tapi mulai saat ini, semua pembawa bendera akan mencari dan melindungi makam Temar. Bukan hanya para flag bearer, tapi juga tokoh-tokoh Dewan Tetua, terutama seperti Jordan, yang masih berpegang teguh pada ambisi lamanya. Ini adalah kesempatan untuk mencapai kejayaan besar, yang jarang terjadi. Ada orang-orang yang melangkah maju semata-mata demi klan dan ada pula yang melakukannya untuk memuaskan hasrat mereka akan kehormatan. Nama mereka yang menemukan atau melindungi makam Temar akan selamanya terukir di ran kandel. Kekacauan. Melihat ke belakang, itu selalu menjadi peranku di klan. Itulah mengapa Dewan Tetua sangat tidak menyukaimu. Suara Mary semakin melembut saat dia mengatakannya. Bukankah itu sama bagimu, kakak perempuan? Iya kan? Di antara para tetua, banyak sekali yang menyukaiku. Setelah kekacauan yang kamu timbulkan kali ini, alangkah baiknya jika ketertiban kembali pulih. Sampai jumpa di pertemuan. Namun, Jin tidak menghadiri pertemuan berikutnya. Sekali lagi, dia meninggalkan klan, menggunakan misinya sebagai alasan. Untungnya aku diberi misi. Apapun agenda yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, topik sentralnya pasti adalah makam Temar. Jin tidak memperoleh apapun dari menghadiri pertemuan di mana Mary akan meledakkan bom. Aku penasaran apakah kakak perempuan Mary merasa gugup dengan ketidakhadiranku. Meski begitu, proses debat publik seharusnya terus berlanjut, jadi kekacauan pasti sudah terjadi di ruang pertemuan. Meskipun sangat disesalkan untuk tidak menyaksikan adegan itu secara langsung, dia tidak ingin terlibat dalam situasi yang terlalu melelahkan. Jin berencana untuk kembali perlahan. Hingga semua tokoh yang tepat untuk skenario tersebut telah menyelesaikan persiapannya dan memulai aktivitas substansialnya. Misi ini cukup penting. Menyelamatkan seorang tawanan kerajaan dari benteng maritim bukanlah hal yang luar biasa bagi seorang pembawa bendera, bukan? Tentu saja, bukan Jin yang secara langsung menangani misi penting itu. Sekali lagi, Belob Schmitz ditugaskan menyelamatkan keluarga kerajaan atas nama Jin. Jin merasa sedikit khawatir apakah pria itu akan menanganinya dengan baik saat dia memikirkan hal ini. Belob menyisir seluruh benteng maritim dekat Vermont, berteriak frustrasi. Di mana tawanan harus diselamatkan, teriaknya, dikelilingi oleh pedang tentara bayaran yang tanpa ampun. Tetap kuat, Belob. Ada orang lain yang harus tetap kuat. Lebih tepatnya, bukan manusia, tapi seekor naga. Jin datang ke Tikan untuk menyaksikan kebangkitan naga itu. Apakah Jin sudah tiba? Wah! Itu Tuan Jin. Anda di sini. Saat memasuki Menshan, Kashmir, Enya, dan Jet menyapa Jin secara bersamaan. Kawan-kawan lain juga berkumpul untuk memberi salam. Enya seperti biasa memamerkan punggungnya dan meminta tanda tangan, sedangkan Jin seolah terkena air menulis dengan mulus di bajunya. Kamu selalu mengumpulkan tanda tangan yang tidak berarti. Sementara Murakan mengacak-acak rambut Enya dan berbicara, Alisa terkikik. Tuan Murakan, bukankah kamu juga punya hobi mengoleksi majalah yang tidak ada artinya? Alisa, tidak sama. Bagaimana bisa mengumpulkan teks mulia seperti itu menjadi tidak ada artinya? Lagi pula, aroma ini. Kui kantel itu. Sepertinya dia ahli dalam membuat ramuan. Mengendus dan mengernyitkan hidung. Murakan menyebut bau inti osdok sebagai ramuan.
Setelah Jin memperoleh inti dalam, Kui Kantel terjaga sepanjang malam menyiapkan ramuan. Semua dengan tujuan untuk membangkitkan Dragon Guardian, Chaltor, dari Yulian. Meskipun Murakan dengan jelas telah memberitahu Pichon bahwa dia tidak tertarik pada ramuan yang dibuat dari inti bagian dalam, sama seperti naga adalah naga. Murakan tampaknya tanpa sadar telah mendapatkan kembali seleranya terhadap aroma ramuan. Sepertinya keahliannya belum hilang. Kui Kantel sudah ahli dalam membuat ramuan sejak lama. Bagaimana kabar Chaltor? Apakah ada peningkatan? Sejak diselamatkan, Chaltor hampir berada dalam kondisi seperti mayat. Energinya hampir tidak terdeteksi, dan dia sulit bernapas. Sendi tulang yang hancur tidak memiliki harapan untuk bersatu kembali, dan luka di dada masih belum sembuh. Siapapun yang melihat penampakan itu pasti mengira dia sudah mati. Seekor naga dengan luka mematikan di jantungnya tidak akan pernah bisa bangkit kembali dengan sendirinya. Bahkan Murakan, yang dikenal sebagai naga terkuat, tertidur selama 1000 tahun setelah menderita luka jantung. Sekarang dia tidak akan terbangun jika Jin tidak menemukannya di ruang bawah tanah Storm Castle. Ada perbaikan. Namun, Lady Kui Kantel menyebutkan bahwa karena kondisi Chaltor yang melemah, kita harus sangat berhati-hati saat memberinya ramuan. Latria memandang dengan cemas ke arah pintu yang lain. Di balik pintu itu ada ruangan tempat Misha pernah menyembuhkan Murakan. Sepertinya mereka membutuhkan lebih banyak waktu. Ya. Namun, tidak ada yang menghalangi dia untuk bangun, jadi menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir. Khawatir tentang apa? Meski menjawab seperti itu, Murakan dengan halus memutar matanya ke arah Yulian yang duduk di pojok. Itu adalah isyarat yang menunjukkan bahwa dia peduli dengan caranya sendiri. Selama berhari-hari, Yulian duduk di sana, menolak makan dan menunggu Chaltor bangun. Jin hendak mengucapkan kata-kata penghiburan, tapi dia menelannya. Apapun yang dia katakan mungkin bisa menunggu sampai Chaltor sadar kembali. Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat Beris di sekitar sini. Oh, Profesor Beris sedang bekerja. Ada rencana untuk segera membuka toko makanan ringan kedua untuk Latrienim, dan sepertinya dia akan menjadi kepala koki di sana. Menurut apa yang dikatakan Latrienim, dia memiliki bakat yang cukup besar. Enya tetap menyebut Beris sebagai profesornya. Dan Beris sekarang benar-benar menyerah untuk menghalanginya, meneruskan pengetahuan sihirnya. Dari anjing Taimyun Marius yang menakutkan hingga juru masak di toko makanan ringan. Alih-alih memerintahkan dia dibunuh seperti saat dia masih menjadi anjing pemburu dan penyihir jenius, tugas sehari-hari membuat kue kini lebih familiar bagi Beris. Mengingat dia telah dibesarkan sebagai boneka pembunuh sejak kecil, aku bertanya-tanya apakah dia bisa menjalani kehidupan normal bahkan setelah kehilangan mana. Tampaknya dia beradaptasi dengan sangat baik. Entah bagaimana, Jin memikirkan Yona. Dan Kusen? Kusen pergi untuk memeriksa tugas yang berhubungan dengan burung merak 7 warna. Oh, itu dia. Hampir secara naluriah, pandangan semua orang beralih ke Kusen, yang baru saja memasuki lorong. Dia membawa setumpuk dokumen di kedua tangannya. Saat melihat Jin, dia mengangguk sedikit sebagai salam sebelum secara tidak sengaja menjatuhkan seluruh tumpukannya. Gedebuk. Hei, kawan. Berhati-hatilah. Jet buru-buru membantu Kusen mengambil kertas-kertas yang berserakan. Kemudian, saat melihat Kusen menirukan dentingan gelas di udara malam ini, dia tertawa kecil. Anehnya, keduanya rukun. Tuanku, sebenarnya saya bermaksud untuk menghubungi Anda. Ini waktu yang tepat. Surat telah tiba untuk Anda. Hanya ada satu surat yang sampai ketikan untuk Jin. Valeria. Retakan. Jin membuka surat itu segera setelah dia menerimanya. Saya telah menemukan jejak suku kucing. Itu adalah hutan bernama Wantaramo, di sebelah barat negara feodal Kekaisaran, Kiken. Jika ini kamu mungkin tahu bahwa tempat itu bukanlah hutan biasa. Kami akan membahas detailnya secara langsung. Datanglah ke penginapan terbesar di barat daya Kiken sebelum 19 September. Lagi pula, aku sudah kehabisan kosmetik.
Bawakan aku beberapa. Itu adalah kontak yang telah dia tunggu selama 3 bulan penuh. Dan Valeria telah menepati janjinya untuk mencari suku kucing. Sejauh ini, bahkan burung merak 7 warna telah mengerahkan personel semaksimal mungkin untuk mencari suku kucing, namun mereka belum dapat menemukan petunjuk sedikit pun. Begitulah sulitnya menemukan suku kucing. Butuh waktu 3 bulan bagi penyihir rekaman untuk akhirnya menemukan sesuatu. Ngomong-ngomong, Wantaramo. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dan apa maksudmu ini bukan hutan biasa? Valeria pasti mengira Jin akan mengetahuinya, tetapi bahkan menggali kenangan kehidupan masa lalunya, nama hutan Wantaramo masih belum terdengar jelas. Ada apa, Nah? Apakah kamu menemukan suku kucing? Dia belum sepenuhnya menemukannya, tapi sepertinya dia telah menemukan beberapa jejak. Itu adalah hutan bernama Wantaramo di negara feodal Kekaisaran, Kiken. Tahukah kamu tentang tempat itu? Wantaramo? Apakah hutan seperti itu ada? Sementara semua orang bertingkah seolah-olah mereka tidak tahu, satu orang, Kashmir, bertepuk tangan seolah dia mengingat sesuatu. Ketika saya masih menjadi seorang pangeran, saya ingat ayah dan para penasihat saya berbicara tentang hutan bernama Wantaramo. Saya masih sangat muda saat itu sehingga saya lupa, tetapi mendengar nama itu membawa kembali kenangan. Saya kira saya berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Oh, serangga. Benar, kamu adalah seorang pangeran. Itu wilayah kekaisaran, jadi kamu pasti pernah mendengarnya. Ini bukan hutan biasa. Kecuali Murakan, para sahabat dengan cermat memeriksa kutipan surat yang diungkapkan Jin. Kaisar dan penasihat kekaisaran tidak akan berbincang santai tentang hutan yang bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan orang di dunia. Pasti ada sesuatu di hutan itu. Jin mengangguk mendengar kata-kata Kashmir. Jika kaisar dan para penasihat membicarakan tempat itu, maka itu bukanlah hutan biasa. Tuan Kashmir, apakah Anda ingat hal lain? Saya kira tidak ada. Oh. Saat itu, para penasihat menyebutkan bahwa negosiasi dengan Wantaramo telah gagal. Sekarang saya memikirkannya lagi, itu aneh. Penasihat kekaisaran sedang bernegosiasi dengan hutan kekaisaran. Tidak ada negosiasi antara kekaisaran dan hutan kekaisaran. Yurisdiksi ekstrateritorial. Meskipun hutan Wantaramo termasuk dalam wilayah Vermont, namun itu adalah tanah yang tidak berada di bawah kekuasaannya. Nak, begitu kamu pergi ke sana, Arya Owlheart mungkin akan memberitahumu tempat seperti apa itu. Kenapa kamu memikirkan hal rumit seperti itu? Kata-kata Murakan tepat sasaran. Pihak lain akan mengira aku tahu segalanya tentang itu, dan aku takut mempermalukan diriku sendiri jika aku tidak tahu apa-apa. Jin mengangkat bahu dan tersenyum. Pada tanggal 19 September 1799, di Toad Inn di barat daya negara feodal Kekaisaran, Kaiken. Valeria duduk di lobi dengan rambut dicat hitam, mengenakan pelindung kulit tipis, dan menyesap bir. Tongkatnya disandarkan ke dinding, dibungkus dengan kain agar terlihat seperti tombak, memberinya penampilan seorang petualang pemula yang asyik dengan tugasnya. Dia telah lama menatap brosur yang tergantung di dinding penginapan. Jin Rankandel berkata, kecantikan, itu namamu yang lain. Menyerah pada penampilan riasan klan Peng yang menakjubkan. Mengesampingkan slogan iklan yang memalukan. Walaupun slogan iklan klan Peng mendapat banyak perhatian. Sungguh luar biasa bahwa bahkan di kota kecil seperti ini, ada selebaran yang berkeliaran. Tidak banyak tentara bayaran yang memesan bir di siang hari bolong dan menatap brosur iklan dengan ekspresi dingin. Saya sarankan untuk mengubah keadaan sedikit. Pesan banyak makanan, letakkan majalah tentara bayaran di depan Anda, itu akan menyenangkan. Jin mengambil tempat duduk di depannya, mengangkat bahu. Apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Itu bagian namamu yang lain? Tidak mungkin. Meskipun Jin sendiri berada tepat di depan pamflet iklan berturut-turut, tidak ada yang mengenalinya. Jin membuka menu dan, tentu saja, memanggil pemilik penginapan.
Dia kemudian mulai memesan berbagai hidangan. Daging sapi rebus dengan banyak cabai dan bawang bombay, dan rebusan usus sapi. Tambahkan banyak merica pada rebusan terakhir. Dan Jin berhenti saat melihat ekspresi Valeria. Aku tidak sengaja menyebutkan hidangan yang sering kami makan saat kita bersama di kehidupan sebelumnya. Karena aku terbiasa makan sesuai dengan kesukaan tuanku, seleraku sedikit berubah. Untungnya, Valeria tidak bereaksi berbeda. Ya, hidangan yang tersedia di penginapan manapun adalah makanan biasa. Seharusnya tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi Valeria berpikir berbeda. Banyak cabai, bawang bombay, dan banyak merica. Bagaimana dia bisa begitu akurat? Ini bukan hal yang luar biasa, beberapa orang makan seperti itu dari waktu ke waktu. Selera Valeria telah dikembangkan selama dia bersama tentara bayaran burung hantu abu-abu. Tiba-tiba memikirkan mereka, Valeria tersenyum pahit. Anehnya, terkadang, rasanya Jin Rankandel mengenalku dengan baik. Sudah lama sekali sejak Valeria tidak memakan hidangan ini bersama orang lain, tapi menurutnya itu bukan firasat buruk. Tidak terlalu bagus, hanya bisa diterima. Mereka makan sepuasnya sambil berpura-pura menjadi duo tentara bayaran pada umumnya dan mendiskusikan masa depan mereka sebagai pekerja lepas. Kerja bagus, Arya Oulhart. Mengesankan, kamu berhasil menemukan suku kucing hanya dalam 3 bulan. Saat mereka meninggalkan penginapan dan berjalan di sepanjang jalan sepi menuju Antaramo, Jin mulai berbicara. Saya belum menemukannya sepenuhnya, seperti yang saya tulis di surat, saya hanya menemukan jejaknya. Mereka mengarah ke hutan Wantaramo. Jin mengangguk. Sebenarnya saya tidak tahu apakah hutan Wantaramo itu hutan biasa. Kali ini aku pertama kali mendengar nama itu. Saat Jin hendak mengatakan itu, Valeria melanjutkan. Lagi pula, jika suku kucing tidak sengaja meninggalkan jejak, aku pun tidak akan menemukannya. Bukan aku yang mengesankan, tapi mereka. Suku kucing sengaja meninggalkan jejak. Ya. Mereka tahu aku sedang mencari mereka. Kurasa mereka menyadarinya sebulan yang lalu, dan sejak itu, mereka mengirimkan pesan secara halus, hampir seperti membuat teka-teki. Suku kucing sedang memimpin Valeria ke hutan Wantaramo. Jika mereka bisa meninggalkan pesan kepada pengejarnya, setidaknya mereka tidak semuanya musnah. Ketika dia teringat saat dia meninggalkan mereka sendirian dengan penghalang gua di makam ketiga dan pergi, bahkan sekarang, sebagian hatinya terasa berat seolah-olah syarat dengan logam. Penghalang suku kucing cukup menarik. Ada hal-hal yang lebih menyusahkan daripada yang kamu kira. Kata-kata yang diucapkan Korps Spectre ketika mereka menerobos penghalang suku kucing dan memasuki gua. Bahkan setelah mendengar kata-kata itu, Jin tidak pernah bertanya kepada Spectre Corps apa yang telah mereka lakukan terhadap suku kucing. Mungkin itu karena dia tidak mampu mengungkapkan kelemahan yang tidak perlu atau terlibat dalam perang psikologis dengan kelemahan tersebut. Kemudian, ketika Brak muncul dan bertemu hantu lain saat meninggalkan hutan, Jin tidak dapat menghilangkan fakta bahwa dia tidak menanyakan hantu tersebut tentang suku kucing. Tadinya aku berencana menghubungimu saat aku berkesempatan bertemu langsung dengan mereka. Tapi karena ini adalah hutan Wantaramo, maka perlu membawa seseorang yang mereka kenal. Kupikir mereka mungkin menganggapku sebagai ancaman dan memutuskan untuk melenyapkanku. Melenyapkan kamu? Jin bertanya, dan Valeria tersenyum puas. Serius, kamu belum tahu apa itu hutan Wantaramo? Saya tidak tahu. Lalu kenapa kamu berpura-pura tahu? Kapan aku? Kamu baru saja melakukannya. Tidak, aku sebenarnya hendak memberikan jawaban yang jujur sebelumnya. Kamu hanya tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. PFFT. Valeria tertawa kecil. Aku sebenarnya sedang mengujimu. Aku penasaran dengan kemampuan pengumpulan informasi dari pembawa bendera Rankandel. Tampaknya informasi tentang hutan Wantaramo tidak diberikan kepada pembawa bendera berperingkat lebih rendah. Bukan masalah besar, tapi rasanya seperti sebuah pukulan di bagian belakang kepalanya.
Jika kamu merasa tidak enak karenanya, maka aku minta maaf. Tidak apa-apa. Jadi, hutan apa itu sebenarnya? Meski kamu belum tahu hutan Wantaramo, kamu pasti pernah mendengar tentang Royal Melodic Drink kan? Aku sudah mencobanya sebelumnya. Ayahku memberikannya kepadaku. Kebanyakan orang di dunia mungkin menganggapmu sebagai anak bungsu yang paling tidak disukai, tapi kamu adalah anak yang sangat disayangi. Dan bahkan Chiron Rankandel memberimu minuman Royal Melodic. Hutan Wantaramo adalah tanah di mana minuman Royal Melodic sedang diseduh. Saat itulah Jin akhirnya mengerti mengapa, ketika Kashmir masih muda, Kaisar dan rekan Vermont bernegosiasi dengan hutan Wantaramo. Minuman Royal Melodic. Minuman spesial yang dibuat untuk hari spesial, di momen spesial, untuk orang spesial. Hanya satu ras di dunia yang bisa membuat Royal Melodic Drink. Keturunan suku peri. Di hutan Wantaramo hiduplah keturunan suku peri. Sangat sedikit yang mengetahui fakta ini. Bahkan sebagian besar naga yang telah hidup selama ribuan tahun tidak mengetahuinya, apalagi pembawa bendera ke-12. Secara harfiah di puncak dunia atau di dekatnya, mereka yang berkuasa dan orang-orang dekat mereka, atau mereka yang memiliki kemampuan khusus untuk mengungkap banyak rahasia dunia, adalah satu-satunya yang mengetahui sifat asli Wantaramo. Dan mereka yang mengenal Wantaramo selalu berhati-hati dalam mendekatinya. Hutan Wantaramo adalah milik bersama pasukan raksasa. Jika rumor tentang Wantaramo menyebar ke orang-orang yang tidak diperlukan dan menimbulkan masalah di hutan, semua orang akan menanggung akibatnya bersama-sama. Jin Rankandel. Ya. Terakhir kali, saat aku melihat catatanmu, aku mengetahui bahwa suku peri memiliki hubungan dekat dengan klanku. Selama penyelidikan untuk memulihkan alat perekam dan pencarian suku kucing, frasa dalam catatan itu menjadi fokus utama Valeria. Juga, kamu menyebutkan bahwa kamu melihat peri kuno di makam ketiga menggunakan kemampuan yang mirip dengan catatan sihir Histor. Yaitu betul. Jadi, saat aku sedang mencari suku kucing, aku menyadari bahwa minuman Royal Melodic, yang dibuat oleh keturunan suku peri, mungkin juga merupakan sebuah bentuk rekaman. Aneh jika aku menyadarinya sekarang. Apakah maksudmu mungkin ada hubungan antara keturunan suku peri dan klanmu? Tepat. Kalau begitu, ada juga kemungkinan suku kucing mengetahui identitas aslimu. Itu bisa menjelaskan kenapa mereka sengaja membawamu ke hutan Wantaramo. Itulah alasanku memanggilmu. Dari apa yang aku tahu, ras yang dikenal sebagai keturunan suku peri sangat menyimpang dari gambaran universal yang dimiliki orang-orang. Royal Melodic Drink merupakan minuman dengan kemampuan menyampaikan cerita. Dengan sendirinya, ini sangat romantis, menginspirasi banyak penyair untuk menulis lagu tentang keturunan suku peri. Alhasil, ketika orang mendengar keturunan suku peri, mereka sering membayangkan sosok-sosok kecil yang menggemaskan dan, entah kenapa, hutan yang penuh teka-teki dan indah. Meskipun penampilan dan lanskapnya cukup sesuai dengan imajinasi umum, kepribadian mereka yang sebenarnya tidak. Keturunan suku peri sangat eksklusif dan sangat kasar terhadap orang luar. Jika orang bodoh menemukan hutan Wantaramo dan berpapasan dengan mereka, mereka akan membunuh tanpa ragu-ragu. Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Mereka tidak membunuh begitu saja tanpa rasa sakit. Mereka memainkan targetnya seperti mainan dan menghabisinya saat bosan. Sudut pandang Valeria benar-benar berbeda dengan sudut pandang Jin. Dia sama sekali tidak percaya pada suku kucing. Jadi tidak masuk akal baginya untuk percaya bahwa suku kucing sengaja meninggalkan jejak dan memancingnya ke hutan Wantaramo dengan maksud untuk membunuhnya. Mungkin suku kucing memiliki kesan yang baik terhadapku dan mencoba memanggilku ke sini dengan meninggalkan jejak, tapi mereka pasti memberitahuku bahwa Wantaramo adalah tempat yang berbahaya. Yah, bahkan aku mungkin akan melakukan hal seperti itu jika pelacak tiba-tiba dimulai mengejarku, jadi aku tidak punya perasaan buruk terhadap suku kucing. Jika keturunan suku peri benar-benar kejam seperti yang kamu katakan, mungkin saja suku kucing mengirimkan sinyal bahaya. Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Saat mereka sampai di pintu masuk hutan Wantaramo, hari sudah malam.
Di tengah angin dingin, lolongan binatang buas di kejauhan bergema, dan hutan sepertinya menunjukkan jarangnya kehadiran manusia bahkan dengan tidak adanya jalan masuk di pintu masuknya. Wah! Saat Valeria mengaktifkan sihir perekamnya, tanda biru cerah muncul di tanah. Ungkapan seperti itu tertulis di jendela semi-transparan yang muncul di hadapan Valeria. Tanda biru itu semua adalah jejak kaki yang ditinggalkan Lulu. Mengikuti jejak kaki yang bersinar, setelah sekitar 30 menit bertualang jauh ke dalam hutan, keduanya dapat merasakan pemandangan yang tiba-tiba berubah. Pohon-pohon di dekatnya yang bergerombol rapat mulai berputar. Hutan bergerak seolah-olah merupakan sebuah entitas yang sangat besar, dan pepohonan saling menempel dan terurai, mengeluarkan suara yang menggelegar. Pupil mata Jin membesar saat dia melihat bagian dalam pohon yang bengkok. Dan kemudian, dia merasakan gelombang niat membunuh. Itu karena Lulu yang berlumuran darah terikat di dalam pohon.